Halo Sobat Mancing Mania, saya Denny Nakdalung. Pertimbangan yang perlu Anda pikirkan di dalam setiap pembelian reel, dalam artian di sini yang akan saya bahas adalah reel spinning apa yang akan Anda beli ketika sebuah pertanyaan itu muncul di benak pemikiran Anda. Maka dasar daripada tujuan untuk membeli reel tentu saja fungsi dan kegunaannya, kayak gitu. Jadi ketika kita sudah masuk yang namanya ke dunia reel, dalam artian di teknik mancing, kemudian di kegiatan memancing, di pekerjaan memancing, jadi ketika sudah yang menggunakan yang namanya reel, itu sudah seni. Seperti itu. Jadi di dalamnya akan banyak sekali istilah-istilah, kemudian breakdown dari reelnya, fungsi dari reelnya, kegunaan daripada reelnya, seperti itu. Jadi ketika Anda akan menggunakan suatu reel, pastikan Anda paham fungsi dan kegunaannya. Seperti itu. Nah, setelah paham di dalam hal itu, maka di sanalah kita akan menentukan reel apa yang harus kita beli. Nah, setidaknya demikianlah intro awal yang bisa saya sampaikan sebelum saya mereview reel ini. Oke, reel ini Catch King, dan saya awam tentang reel Catch King, make nggak pernah, kemudian servis juga jarang. Review pernah beberapa, ada Catch King Sharky, kemudian lupa saya, pokoknya pernah saya review reel Catch King. Kemudian reel ini yang ada di depan saya kali ini kiriman dari teman, namanya Angler Scott. Jadi kemarin sempat WA ke saya, di Denny, ini saya ada support satu untuk minta tolong di review. Nah, ini saya suka gitu. Jadi kalau ketika request ya dikirim reelnya, kalau nggak request berarti saya nggak ada reelnya. Nunggu sampai harus ada reelnya di sini. Misalnya ada orang service reel, atau ada orang yang belikan saya reel, atau ada orang yang ngasih saya reel gratis, baru akan ada reviewnya, kayak gitu. Kalau saya beli sendiri untuk review mungkin bisa, tapi nggak banyak-banyak karena nanti saya bingung bawanya kemana, kecuali nanti teman-teman ada yang mau jadi penadah nih. Jadi penadah barang second bekas review, nanti boleh, nanti saya belikan mau apa yang mau direview, kayak gitu. Oke, saya tidak akan baca spek di boxnya. Cukup ketika kita akan membeli sebuah reel, pertama saya mau casting nih. Saya mau casting, teknik lempar tentu saja yang akan saya cari adalah sebuah reel yang rasionya proporsional. Kenapa harus melihat rasio? Karena di dalam casting kita menggulung reel dengan teknik cranking yang santai. Nah, kayak gini. Santai, tapi laju umpan yang menuju ke arah kita, dalam artian tali yang menggulung ke sepul, itu putarannya lebih cepat. Nah, di sana fungsi daripada rasio. Nah, dimana kalau untuk casting tentunya rasionya setidaknya 5,7 ke atas. Mungkin masih bisa dipaksakan 5,5. Cuman ya gulungnya banyak nanti. Kayak kita misalnya casting pakai Ryobi Ultra Power, nah itu aneh aja, beda jauh. Misalnya kita di casting tapi menggunakan reel yang lebih besar rasionya, misalnya 6:1 atau 6,2 bahkan. Kadang ada juga reel yang menyajikan atau memberikan rasio sampai ada yang 7,1 kayak di Daido tuh ada tuh yang khusus casting. Nah, cuman lucunya kadang-kadang ada saja yang salah beli nih, mau jigging beli yang rasio 7. Nah, bisa-bisa aja karena rasio itu sifatnya tidak mutlak. Dia adalah rekomendasi. Jadi kalau casting ya direkomendasikan rasio tinggi, kalau jigging ya direkomendasikan rasio rendah, meskipun kedua rasio tersebut masih tetap bisa digunakan kayak gitu. Oke, balik lagi ke sini, feeling halus sudah pasti. Putarannya sangat lancar, kemudian ringan juga iya. Power handle
tanpa on off clutch one way, clicker kenceng, ya sudah, saya akan ambil ini. Itu jika saya adalah seorang awam yang tidak paham di dalam dunia spesifikasi atau detail breakdown daripada sebuah reel. Tapi kalau teman-teman sudah mulai paham di mana sekarang ini zaman serba terbuka, jadi cukup buka YouTube, cukup cek HP, cukup hubungi saya di WA. Anda bisa tahu suatu spek atau suatu keunggulan-keunggulan yang terdapat di sebuah reel kayak gitu. Jadi enak sekarang, ada yang review, ada yang membahasnya secara detail kayak gitu. Jadi tonton dengan detail, simak dengan baik, kemudian pikirkan itu perkataan saya yang benar-benar diambil. Kalau yang nggak benar dan nggak sesuai, jangan diambil. Tapi kalau ada salah, harap dimaklumi kayak gitu. Oke, saya akan mulai dari handle. Dia pakai gabus Eva di sini. Gabus Eva, cuma dia stylenya kayak kayu gitu, tapi sebenarnya aslinya ini gabus kayak gitu. Oke, selanjutnya saya akan buka aja dulu semua ya, biar nanti bahasnya enak dah. Saya akan bahas secara detail. Kalau dari feeling dan pandangan pertama, saya sih yes. Kita lihat aja dalam nanti, siapa tahu ada hal-hal di luar dugaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Oke, saya akan bongkar dulu. Oke, sobat Mania, sudah saya bongkar semua. Oke, saya akan bahas satu persatu. Pertama dari handle dulu. Nah, untuk handle di sini dia 2 piece section. Jadi terdapat engsel, meskipun pada dasarnya semua handle reel itu dasarnya sama seperti ini, tinggal nanti penempatan daripada as. Oke, aspin yang mengunci daripada as drat handle-nya ini, dia pertama presisi, kemudian kedua tingkat kerapatannya sesuai, dalam artian ketika ini dirapatkan dan si ujung daripada handle ini menyentuh sempurna dengan permukaan ini, rata gearnya, ini as gearnya, maka saya pastikan tidak akan masalah. Nah, kayak gini. Jadi dia tidak akan goyang. Nah, pada kenyataannya reel-reel murah, dalam artian reel maklon lah, reel yang gampang ditemui di mana-mana. Misalnya reel di China yang gampang ditemui, biasanya tingkat finishingnya itu kurang teliti. Jadi asal tancap pin, kemudian struktur gearnya tidak diperhatikan dengan baik, sehingga terkadang meskipun ini sudah kencang maksimal, gap itu masih ada, jarak masih ada, sehingga seringlah terasa dia kocak. Nah, sebagai contoh begini, ketika ini tidak presisi maksimal, ya kan? Ini kelihatan nggak? Yang di tengah-tengah ini, oke, yang di tengah-tengah ini kan ada celah nih. Celah antara second piece handle-nya dengan as gear. Nah, kadang-kadang kalau reel murah ini sudah kencang nih, tapi masih ada gap dia, sehingga mau tidak mau ya ini kocak di sini. Itu banyak terjadi. Kadang-kadang kelihatan banget yang kerjanya serius sama yang nggak serius. Nah, kalau si Catchking ini sendiri, sepengetahuan saya dia memang dibuat di China, tapi memang marketnya adalah USA.
atau market pasaran Amerika, sehingga standar yang mungkin diperlukan oleh orang-orang Amerika mungkin standarnya beda dengan kita gitu. Kalau kita mungkin kasih aja bearing 17 gitu, terus kasih yang nggak nempel magnet, terus kasih yang dragnya gede gitu, itu sudah seneng kita. Nah, tanpa memperdulikan detail-detail yang saya jelaskan tadi kayak gitu. Jadi ayolah kita berubah sudut pandang kita rubah, pola pikir kita rubah menjadi lebih cerdas. Oke, kita memang sedang berada di masa gempuran reel-reel murah itu memang banyak, tapi kita bisa lihat mana yang serius, mana yang memang finishingnya bagus, mana yang sekedar meramaikan saja. Nanti ujung-ujungnya akan ditumpuk lagi oleh seri-seri yang lainnya. Bahkan seri tersebut sama, cukup ngerubah bentuk handle udah jadi dia nanti dijual lagi, bahkan lebih mahal lagi kayak gitu. Cukup rubah sedikit warna, dijual lagi, berubah lagi gitu. Jadi supaya tidak selalu seperti itu saja, kita bisa nanti memilih mana yang serius kerja, mana yang enggak. Jadi tergantung teman-teman pilih yang serius kerja apa pilih yang main-main. Kalau saya lebih pilih yang serius kerja kayak gitu. Oke, Catchking ini secara keseluruhan finishingnya dapat. Itu dari handle. Kemudian dari knob spool sudah ada sealnya, cukup lah. Nah, saya nggak usah buka ininya ya, karena udah terlalu malam ini. Knobnya nggak usah saya buka. Oke, knob spool. Nah, kemudian masuk ke ini, ke bagian drag washer. Nah, drag washer ini saya melihatnya kalau dari struktur permukaannya ini seperti carbon tag, ya kan? Ada serat-seratnya begitu. Cuman ini dia kaku sekali. Dia semacam, kalau teflon bukan seperti ini. Jadi kaku, dia kayak dilem gitu. Sehingga nanti ini tingkat keawetannya ya dapat banget, selain tebel ya, tebel dan dikasih 2 lagi. Padahal kalau reel-reel kecil seperti ini kasih 1 biji kadang-kadang juga nggak masalah gitu, karena memang ditujukan untuk powernya yang tidak begitu besar seperti itu. Oke, untuk pengereman oke lah drag washer. Nah, di sini disupport oleh 2 bearing untuk di dalam spoolnya. Jadi ada 2 bearing di sini saya lihat. Nah, pasang di sini dia. Nah, kayak gini, ada 2 ditempatkan pas di center daripada pertengahan ini, pertengahan spoolnya. Oke, ditempatkan pas di pertengahan spoolnya. Kemudian clicker tadi sudah saya coba, suaranya kenceng karena dia sistem clickernya pakai yang begini. Ini umum yang sering kita temukan di reel-reel yang harga di 500-an lah, 500 ke bawah tuh banyak semua metode clickernya seperti ini dengan mangkok bergerigi di dalam sininya. Cuman terkadang ada yang bahannya bagus, ada yang bahannya jelek. Nah, kalau dari si Catchking Spartacus ini terlihat sangat rapi sekali, ya kan, dari sistem pembautannya, ya kan, kelihatan nggak? Kelihatan dia kerjanya niat nih. Oke, kemudian setelah spool kita masuk ke rotor. Nah, rotor dia juga pakai semacam baut ini dural apa aluminium ya, warna hitam, mungkin di anodize-nya warna hitam, tapi dia sama sih kayak si ini pinion gate-nya, sepertinya dural dia. Kemudian rotor. Nah, di rotor ini bahannya grafit keduanya, body dan rotor grafit. Nah, untuk rotor saya rasa standar saja. Cuman di sini saya melihat ujungnya ini saya paling anti dengan sebuah ujung bail spring gate dengan ujung zinc. Merujuk pada pengalaman saya, sekelas pen dan sal 3 sekalipun bisa korosi di sini. Jadi kalau reel Anda model begini segera saja dilapisi grease nanti supaya aman. Sisanya oke, tidak ada masalah. Kemudian di sini, nah di sini one way-nya saya senang lihatnya. Nah, one way ini biasanya digunakan di one way reel-reel BC itu kayak gini dia.
Oke, jadi bukan one way standar rail yang kebanyakan ditemukan. Biasanya kan ada tuh one way murah tuh kayak gini, kurang menurut saya. Kalau yang ini dia kualitas bagus dia. Di rail BC biasanya pakai kayak gini. Jadi infinite sekali. Cuman biasanya kalau dia ketanam di body, di mana nanti penampang bodinya tidak sekeras daripada permukaan ini, one way-nya biasanya lama kelamaan akan ada jeda. Itu berlaku di hampir semua rail, mau yang pen, mau yang rail-rail lainnya yang menerapkan one way tanam di body. Memang dia kuat, cuman dia suatu ketika nanti akan ada jeda, dan itu bisa kita siasati, mungkin kasih selotip atau kasih pengganjal, nanti ada dia caranya seperti itu. Oke, untuk one way. Kemudian nah sistem gear, nah di sini tanggung sekali. Seandainya ini dibikin dural juga mungkin ya akan lebih menarik, tapi untuk sebuah reel spinning dalam artian kita juga tidak bisa selalu pukul rata, wah ini harus dural nih, wah ini harus apa namanya, harus brass, oh ini cuman zinc. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Kita lihat juga mekanismenya, kemudian tingkat presisinya, dan metode cutting gearnya. Nah kalau ini, jika Anda perhatikan, metode cutting gearnya ini seperti cuttingannya Daiwa punya. Oke, jadi agak meliuk miring, jadi miringnya bukan lurus, agak meliuk, sehingga membuat dia putarannya menjadi sangat terasa presisi dan lembut seperti itu. Jadi itulah putaran yang saya rasakan di reel Catch King Spartacus ini, seperti itu. Oke, selanjutnya main shaft pakai dural, pinion gear pakai dural, disupport oleh satu bearing. Ini bearing mana nih? Oh, ini bearing samping ya. Oh, enggak, disupport oleh dua bearing ini. Disupport oleh dua bearing, ya benar, disupport oleh dua bearing. Kemudian kekurangan sedikit saja yang saya temukan di sini, sedikit sih. Nih. Ini posisi pembautan yang rentan. Oke, pembautan yang begitu rentan, jadi sedikit sekali mengikat pada lokomotif slider yang ke arah main shaft. Jadi sedikit ngikatnya nih. Ini bisa rawan pecah ini, bos. Kenapa bisa begitu? Sekarang nggak usah jauh-jauh. Stradic FL dia dipermanenin. Stradic FL dipermanenin. Kemudian Daiwa kelas 2 juta itu dipermanenin, di Loctite bahkan di baut dipermanenin, dan nggak bisa dibuka. Jadi kalau kita bukanya ya antara lokomotif slider dan main shaft ini selalu nempel, nggak bisa kebuka-buka. Kita bukanya harus begini, bukan buka baut ini. Jadi di sini juga ada titik kekurangan sedikit. Sedangkan yang salah satu yang membuat putaran begitu lancar dan ngacir, oscillating gear dibuat mengambang dia. Dibuat mengambang, selain daripada ada bearing kayak gini, ini kan ada bearing nih. Jadi dibuat mengambang. Oke, sehingga permukaan pada oscillating gear ini dia tidak bersentuhan dengan luas penampang ini. Adapun bersentuhan dia hanya di jalur lingkaran ini, yang di pinggiran ini. Oke, hanya menyentuh di jalur lingkaran ini, sehingga putarannya menjadi sangat halus sekali. Jadi selain daripada balance di rotor dan bodinya, komponen yang di dalamnya mendukung dia untuk putaran halusnya, seperti itu. Kemudian balik lagi merujuk ke arah harga. Anggaplah ini di harga 400, 500 ribu, bahkan 600 ribu pun saya berani bayar ini. Lebih dari 750 saya rasa enggak, karena di 750 banyak sih pesaing. Kalau dilihat ini ya bisa menyaingi anggaplah Ryobi Ultra Power, kemudian ada Okuma Ceimar. Nah kalau Altera saya rasa ini di atasnya Altera dia. Mungkin bisa bersaing juga
dengan Okuma Ceymar, atau kalau di Shimano ini bersaing dengan Sienna, saya rasa masih bagusan ini. Berarti dia masuk ke atasnya Sienna lagi, ke Sahara, bisa jadi ke Shimano Sahara seperti itu. Kalau Sedona dia kalah di gear ini, bahan gear. Oke, jadi masih bisa bersaing lah. Artinya gini, kalau Anda bingung pilih reel yang begitu banyaknya, keluar baru lagi, menawarkan tawaran ini lagi, menggiurkan ini itu, jadi bingung mau ambil yang mana. Mungkin setelah melihat review ini bisa coba Catch-King Spartacus ini gitu. Yang penting catatannya nanti jangan jadi mahal aja. Jadi ini cukuplah rekomendasi, meskipun kurang sedikit saja. Seandainya ini dikasih dural mungkin akan lebih menarik, tapi jangan pukul rata seperti yang saya katakan tadi. Nggak semuanya juga harus diduralin. Jadi dalam artian reel bahan zinc sekelas dulu yang lama-lama, sekelas Okuma Azores, Daiwa BGSW, kemudian reel pen yang terdahulu itu kan bahan zinc semua. Toh baik-baik saja sampai sekarang seperti itu. Yang penting adalah finishingnya oke, tingkat presisinya oke, kemudian didukung lagi dengan cara Anda memakai dan memperlakukan reelnya bagaimana, kayak gitu. Oke, saya rasa sudah tidak perlu lagi saya jelaskan panjang lebar. Saya yes untuk reel ini. Semoga bisa menambah informasi Anda dalam review saya kali ini. Saya Denny Nakdalung, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.